Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kepada kita keistiqomahan, sabat, ketetapan di atas sunnah, di atas Islam, di atas taufik dan hidayahnya hingga sampai akhirnya Allah cabut ruh kita. Salawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mudah-mudahan senantiasa tercurah dan kelak kita mendapatkan syafaatnya di hari kiamat, dan salawat juga bersambung kepada karib kerabat beliau, kepada para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa berpegang teguh di atas jalannya hingga akhir zaman kelak. Asatidzah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya ucapkan jazakumullahu khairan katsiran kepada antum semua yang telah meluangkan waktunya untuk kegiatan kita, yaitu pelatihan Prism Live Studio. Asatidzah sekalian semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita akan mengenal suatu platform aplikasi yang bisa menunjang kegiatan dakwah kita, terkhusus kegiatan dakwah agrojawal, supaya live streaming kita, khususnya kan dakwah agrojawal kita kan itu adalah dakwah mubasyir atau dakwah live streaming. Nah, supaya live streaming kita dengan segala keterbatasan peralatan yang kita punya, hanya bermodalkan handphone dan mic, bisa mic bawaan dari HP atau ditambah lagi dengan mic eksternal kalau ingin hasil yang lebih maksimal. Nah, dengan Prism Live ini itu kita memungkinkan juga merekam video atau memfoto, bahkan juga kita bisa mengedit antar muka dari live streaming kita. Nah, jadi nanti di saat live streaming itu kita bisa menampilkan, kita bisa tambah tile, tulisan-tulisan, kita bisa tambahkan running text, kita bisa masukkan logo kita bisa masukkan juga website, kita bisa juga tampilkan juga PDF dan lain sebagainya, itu bisa. Nah, aplikasi ini adalah aplikasi versi sederhana dari OBS yang sudah kita pelajari bersama Ustadz Latiful Ilham di pertemuan yang lalunya. Dan insya Allah aplikasi ini juga cukup ringan. Kalau untuk hanya sekedar live streaming, maka HP dengan RAM 2 GB insya Allah masih bisa. Insya Allah begitu. Jadi kita berlanjut langsung kita perkenalan dengan aplikasi ini, yaitu aplikasi Prism Live. Nah, ini dia aplikasinya. Anda bisa download ini di Play Store. Nah, bahkan ini juga sudah ada di App Store di Apple. Nah, kalau pakai iPhone kan kualitas kamera lebih bagus kan. Nah, ada juga. Ini dia aplikasinya. Nah, saat kita membuka aplikasi ini nanti pertama kali itu ada proses login pendaftaran, maka kita bisa langsung pilih. Insya Allah di masing-masing HP kita, kalau Android kan sudah ada Google-nya, tinggal klik Google nanti akan terhubung dengan aplikasi ini.
Jadi di sini ada banyak fitur yang bisa kita manfaatkan untuk menunjang live streaming kita supaya bisa lebih profesional tampilan live streaming kita. Begitu. Nah, oke, pertama kita akan kenalan di sini. Nah, kalau kita sudah login nanti akan muncul gambar foto profil kita. Nah, di sudut ini. Nah, itu. Nah, di situ ada beberapa settingan. Kita masuk ke sini. Nah, dan kita masuk ke yang ada gambar gear itu. Gambar gear yang atas ini. Nah itu. Nah, di sini ada beberapa settingan yang bisa kita lakukan. Pertama ini ada destinasi streaming. Nah, destinasi streaming ini belum keluar layarnya. Nampak nggak, Asatidz? Nampak. Nampak ya? Kan agak delay ya kan? Ini di destinasi streaming itu kita bisa langsung dalam satu waktu streaming ke beberapa ini situs. Nah, contohnya pertama kita bisa di Facebook. Nah, kalau mau bersamaan dengan YouTube kita bisa juga bersamaan langsung Facebook dan YouTube. Begitu. Nah, ini semua ini bisa digabungkan. Ini tergantung nanti dengan ketahanan spek HP-nya dan ketahanan internetnya. Nah, itu tadi di destinasi streaming. Destinasi streaming ya. Kemudian ini ada resolusi saat menyimpan video live streaming. Jadi, ketika kita live streaming dengan aplikasi ini, maka selesai kita live streaming nanti ada bisa tersimpan secara otomatis ke HP kita. Kita bisa atur ukurannya, semakin besar maka akan semakin besar angkanya ini. Contoh 1080. Nah, maka ini ukurannya akan lebih besar gambarnya. Ketika dibuka gitu, ketika dibuka nanti tidak pecah-pecah gitu. Nah, 720 biasa standarnya untuk spek-spek HP yang menengah itu cukup di 720. Kemudian ini itu tadi kalau dia tersimpan di dalam HP. Nah, tersimpan di dalam HP. Nah, kalau yang keluar ke live streamingnya, yang keluar di layar orang lain yang sedang ditampilkan, maka diatur di sini. Nah, resolusi saat layar tersambung. Nah, ini semakin besar maka akan membutuhkan internet yang semakin stabil. Nah, maka kita standarnya di 720 saja. Bisa di 1080. Begitu. Kemudian bitrate ini berkaitan dengan kecepatan live streaming kita. Nah, kalau seandainya di tempat kita jaringan uploadnya itu kan biasanya kalau kita mau live streaming itu idealnya kita cek dulu speed testnya. Jadi speed testnya kecepatan internet itu kita cek. Nah, kecepatan download dan kecepatan upload. Biasanya kecepatan download lebih besar daripada kecepatan upload. Kecepatan download itu bisa sampai 30 Mbps dan sedangkan kecepatan untuk upload itu biasanya 10 MB itu udah paling kenceng biasanya. Nah, kalau sekiranya di tempat kita stabilnya biasanya di angka 3000 atau 2000 kbps, nah kan? Maka kita pilih di angka 2000 supaya nanti ketika live streaming maka gambar kita akan konstan dia. Karena kalau kita pakai otomatis nanti dia akan menyesuaikan kan
Tapi kalau jaringan kita itu bagus di angka 2000, maka dipertahankan 2000. Jadi gambarnya stabil dia. Nah, tapi biasanya nanti kalau kecepatannya di bawah 1000 nanti otomatis akan di bawah 1000. Tapi ketika naik ke atas tidak bisa lebih dari 3000. Jadi itu nanti disesuaikan. Nah, ini juga ada fitur cegah layar terkunci saat menggunakan remote control. Kemudian ini ada menyembunyikan tanda air. Jadi kalau kita nggak aktifkan ini, nanti ketika live streaming di sudut paling bawah itu biasanya akan muncul tulisan live by Prism Live gitu. Begitu. Nah, itu kurang lebih tentang pengaturannya. Nah, ini adalah ini adalah yang terakhir kita live streaming kan biasanya. Nah, nanti akan ada riwayatnya di sini. Nah, kita bisa lihat riwayat live streaming itu di sini nantinya. Sip. Nah, tab selanjutnya itu tadi yang di sini, ya kan? Yang gambar profil itu. Kemudian kita sekarang masuk ke yang ada titik tiga di atas ini. Nah, titik 3 di atas itu. Nah, titik 3 ini di sini ada beberapa fitur di sini. Pertama tentang flip kamera depan. Nah, jadi kalau kita biasanya live streaming kan kalau pakai kamera depan itu gambar kita mirror, padahal kita sedang minum atau makan pakai tangan kanan, tapi karena layar kita flip, posisinya mirror, maka yang terlihat sama orang itu kan makan pakai tangan kiri. Maka kita bisa atur di sini, sesuaikan. Nah, di sini kita bisa sesuaikan begitu. Nah, yang seperti inilah nanti akan terlihat di hadapan orang lain bahwasanya kita juga ketika minum kita pakai tangan kanan gitu, nggak terlihat tangan kiri. Kemudian di sini ada fitur simpan video setelah merekam. Nah, ini setelah merekam, setelah live streaming, kalau kita nggak centang ini, maka nanti nggak tersimpan itu videonya, gitu. Kemudian ini ada mode fokus. Inilah kerennya aplikasi ini. Jadi aplikasi ini kita bisa live streaming atau merekam video dengan manual autofocus atau autofocus secara auto dia. Dan ini hanya berlaku ketika pakai kamera belakang. Contohnya seperti ini. Ini kamera belakang. Nah, ketika di tap kan ini dia pakai autofocus. Tapi kalau kita pakai ini jadi manual fokus. Gimana coba? Ini juga ada kamera pro. Nah, ini untuk pengaturan manual fokusnya. Apa nggak ketidur dia itu? Nah, ini pengaturan weight balance-nya. Tengok-tengok aja. Bahkan di aplikasi ini itu ada untuk fitur chroma key, yaitu untuk green screen. Jadi kalau seandainya kita ada green screen, kita bisa pakai ini, fitur ini. Kalau nggak ada green, bisa pakai warna lain. Contohnya bisa pakai warna apa ya? Ini contohnya ini warna agak kemerah-merahan kan? Nah, maka contoh green screen itu begini. Tinggal diaktifkan, nanti diatur warnanya. Kalau dinding rumah kita warna biru contohnya, maka kita pilih warna biru. Nah, ini kan agak-agak merah tuh. Nah, tandanya ini terpotong. Atur latar belakangnya. Nah, atur latar belakang.
Kemudian kita pilih ini contohnya sebagai background. Ini kan tadi yang terpotong hitam tadi kan. Kalau seandainya kita pakai warna hijau, maka dia akan lebih bagus. Kenapa memakai warna hijau? Kenapa juga disebut dengan green screen? Karena warna hijau itu adalah warna yang tidak ada pada unsur kulit manusia, sehingga dia bisa dipakai untuk background green screen gitu. Atau warna biru, biasanya antara itu, blue screen atau green screen. Kemudian ini ada koneksi remote control. Jadi koneksi remote control ini untuk mengoperasikan Prism Live yang dia ada di komputer. Jadi di komputer itu ada aplikasi software juga namanya Prism Live dan sistem kerjanya mirip sama dengan OBS, bahkan fiturnya lebih lengkap dan pengoperasiannya bisa dikatakan cukup simpel juga. Kan aplikasi streaming itu ada beberapa ya. Pertama yang dulu paling populer dulu itu ada namanya Mix. Aplikasi software mixing jadi. Nah, itu yang lebih profesional itu dia berbayar. Kemudian ada OBS ini yang termasuk very basic. Nah, kemudian ada Prism Live. Prism Live itu sama seperti ini. Dan ini masih proses development. Nah, itu fitur baru. Dan kita nanti dengan Prism Live di komputer itu, seandainya komputernya ditaruh di sana kan di sudut mana. Nah, kita mau mengontrol komputer itu Prism Live kita pakai tablet atau pakai HP, maka bisa kita atur begitu. Jadi lebih profesional lagi. Dan ini di sini di dalam fitur ini juga kita bisa mengatur ukuran layarnya. Nah, contohnya seperti ini. Kalau kita klik, maka akan melebar. Nah, tapi biasanya kita pakai ukuran ini. Dan kalau kita menggunakan mic eksternal, nah nanti maka akan ada pengaturan di sini juga nanti mikrofon aktif. Begitu. Baik. Kemudian kita bisa lihat di sebelah kanan ini. Di sini ada beberapa fitur itu. Ada connect, ada live, ada video, ada foto. Nah, kalau ada pun untuk connect ini Ana belum paham betul fitur penggunaannya bagaimana. Kalau live ini adalah live streaming. Nah, yang live ini untuk live streaming. Nah, di live streaming ini nanti kita bisa atur destinasi live streamingnya. Dan di sini juga ada stiker-stiker, seandainya mau live-nya pakai lucu-lucu, pakai kacamata, nah kita bisa atur di sini. Nanti ada kacamatanya, ya kan? Nah, ada mau topi, begitu. Kalau mau menghilangkan, gimana ngilanginnya ini? Aduh, malah kepencet kemana-mana. Halo, halo. Halo? Oh, apa Ustaz jaringan anak rupanya? Muncul kan gambarnya? Nah, ini tadi bisa ada banyak kan efek-efeknya. Nah, kalau mau menghilangkannya tinggal ini, dipencet ini. Nah, begitu. Kemudian kalau mau
pakai filter warna. Nah, ini juga ada beberapa filter, jadi nggak perlu color grading. Nah, ini ibaratnya color grading yang sudah ready kan. Nah, kembali ke original. Baik. Nah, itulah tadi sedikit perkenalan yang ada di depan. Untuk live streaming yang lebih profesional kan biasanya kita membutuhkan yang namanya logo. Kita membutuhkan logo, kita membutuhkan running text dan lain sebagainya. Maka ini di sini kita tinggal geser. Ini karena posisi HP-nya kan horizontal ya kan, tinggal kita geser. Nah, nanti akan muncul di sini. Kita bisa menampilkan media di sini. Nah, bisa menampilkan di sini ada video dan foto. Jadi ketika kita sedang live itu kan, kita posisi live kita bisa menampilkan media kita. Nah, contohnya seperti ini. Kita bisa tampilkan ini. ابن المبارك في كتاب الزهد والرقائق روى بسنده أن عمر بن الخطاب. Kita bisa taruh ini di sini. Jadi kayak mau seandainya mau reaction kan. Nah, seandainya ada video yang mau di reaction atau contohnya mau tahdzir Ustadz. ini contohnya guys. Nah, ini ada video Fulan ini, Ustadz Fulan. Kata-katanya cukup fenomenal ini, luar biasa, mengandung syubhat dan sebagainya. Kita mengulas syubhatnya. Contohnya, kita putar videonya. ابن المبارك في كتاب الزهد والرقائق روى بسنده. Ketika live itu akan muncul video ini dan akan keluar dia. Suaranya juga. Begitu. Nah, ketika kita pencet yang sudut maka akan full besar dia. Kalau dipencet lagi nanti akan kecil lagi. Untuk membesar kecilnya bisa kita pakai 2 jari kita. Begitu. Untuk keluarnya tinggal pencet yang X. Gitu. Baik. Dan juga sini ada playlist. Nah, playlist itu seandainya kita punya rekaman video kajian. Kita punya rekaman potongan-potongan pendek video kajian kita dan posisinya lagi nggak mood mau live streaming kan, mau live streaming tampil kita sendiri. Karena kita punya video-video 5 menit kan dengan berbagai macam judul kan, maka kita buat playlist. Nah, kita atur nanti video-videonya itu. Nah, maka nanti ini akan live secara berurutan. Nah, karena ada listnya kan, ya ini urutannya. Jadi nanti akan live dia secara berurutan. Kalau malas ke kajian datang aja. Sok atau tidur di pojok nyender. Sok, wallahi ngorok, sok ngorok, ngacai, obal. Tapi datang, tetap di atas ketaatan, tetap. Ustaz, nanaonan atau Ustaz, antum nggak tahu bahwa yang. Nah, lanjut. Kenapa para ulama salaf senang tinggal ketika ditekan yang ada di orang pada sini. saat ini bunuh diri? Bayangkan bunuh diri ketika dibully. Para ulama dulu gembira sekali. Dalam riwayat kata marhaban, selamat datang orang yang bully saya. Bagian lagi kasih sepiring kurma. Nah, begitu. Jadi seandainya kita punya beberapa video, masing-masing video ada 5 menit kan. Ini mau live lah 1 jam. Tapi ada potongan video yang udah buat. Tinggal buat aja itu nanti. Tinggal buat playlistnya kan. Nanti akan tampil dia. Kita nggak perlu mencet-mencet ngotak-atik HP lagi dengan standby. Kita bisa melakukan aktivitas yang lain. Akan jamnya. Nah, setelah itu nanti ketika sudah habis waktunya, baru kita tutup live streaming kita. Gitu. Kemudian ini ada teks. Ini termasuk fitur yang luar biasa. Jadi ketika live streaming itu kita bisa menampilkan running text. Ini running text yang ini, yang bergerak dulu. Ini loud treat-nya. Nah, ada banyak. Ini bisa untuk nulis judul,
Nah, contohnya ini kita buat judul Ramadan. Californianya diganti. Ustadz siapa? Contohnya Ustadz Wahyu. Baik. Tinggal kita klik di sini. Nah, ini dipastikan nanti disesuaikan posisinya, ya kan? Nah, ini kan nanti hilang nih. Ini kan dia nanti akan hilang dia. Nah, setelah waktunya habis dia akan hilang. Jadi apa yang tampil itu nanti posisinya ini pasti ada kuning-kuningnya. Nah, ada kuning-kuningnya seperti ini. Jadi kalau kuning-kuningnya itu sudah tidak ada, berarti dia sudah tidak tampil lagi. Nah, bagaimana dia bisa terus tampil kuning-kuningnya seperti yang atas ini? Nah, maka caranya adalah kita klik dulu. Sudah diklik. Nah, baru ini yang ada tanda checklist ini sembunyikan setelah gerakan selesai. Kalau dia di checklist maka dia gerakan selesai maka akan hilang. Tapi kalau kita tidak checklist, nah, maka dia akan muncul terus. Nah, gitu terus dia. Nah, ini bisa dipelajari terus ya. Ada banyak fitur-fitur teksnya. Ada screen savernya. Nah, screen saver ini contohnya ketika sedang ada jeda azan gitu kan. Nah, kita bisa tampilkan ini. Ya, ada timer juga. Nah, ada timer, kita bisa tampilkan jam juga. Timer kegiatan kita, live-nya. Nah, gitu. Nah, tinggal diatur nanti waktunya, stopwatch atau timer. Ini kayak close the door itu kan modelnya seperti ini juga. Begitu. Nah, ini yang di bawah itulah pilihan-pilihan fiturnya. Yang sudut paling kanan ini untuk mengatur posisi font. Seperti keyboard juga. Gitu. Kemudian timer tadi ini sosial. Sosial itu kita bisa buat contohnya, nah kita mau tampilkan YouTube kita. Tinggal tulis YouTube-nya. Contohnya YouTube-nya Ishraf Yawi. Nah, tinggal kita klik, kita sesuaikan di begitu. Dan kita bisa kasih caption juga. Ini caption itu seperti judul juga. Atau kita bisa kasih stiker. Begitu. Ini ada fitur gawai. Nah, ini nanti bisa video yang tampil di tempat kita bisa bersumber dari RTMP. RTMP itu adalah apa ya? Bisa dikatakan kayak server. Dulu waktu di masa Covid, media sunnah Indonesia itu mereka buat grup tentang dakwah yang mereka menyebarkan RTMP video. Jadi kita bisa nge-live, jadi kayak apa ya? Relay video. Jadi Ustadz Syafiq nge-live ini dikasih RTMP-nya, nanti kita tampilkan video Ustadz Syafiq di sini tanpa ada logo-logonya. Jadi kita tinggal tambah logo-logonya. Itu bisa juga kita buat. Jadi contoh seandainya kalau males, nah di kawan-kawan ini ada yang
nggak mood untuk desain tampilannya, atau pengen kajiannya itu di-share ke banyak orang, nah, maka bisa juga membuat link server. Jadi kita nanti tinggal ngomong, kita live seperti ini, terus kita bagikan linknya ke kawan-kawan, supaya kawan-kawan itu nanti yang live streaming kita, begitu. Jadi kita ngerekam sendiri, kita bagikan tanpa ada logo-logo di samping-samping ini, kemudian nanti kawan-kawan dari media-media lain lah yang tinggal mereka mengatur sesuka hati mereka, menambahkan logo-logonya, begitu. Itu tadi di sini. Step. Nah, selanjutnya ini bisa dihapuskan. Nah, ini bisa dihapus. Hapusnya tinggal ditekan lama, kemudian di checklist satu-satu semuanya. Begitu. Nah, bersih. Nah, cara untuk memasukkan tadi logo tadi adalah dengan mengklik media. Nah, media diklik, baru video atau foto, maka nanti kita tinggal pilih. Nah, ini ada di image, kita bisa masukkan logo, contohnya logo Yayasan Arisalah. Nah, tambahkan lagi, mau tambah lagi logonya ini. Nah, ini kan biasanya kita logo ini kita taruh di atas. Nah, kita arahkan saja ke atas begini. Dan ini ukurannya disesuaikan dengan kapasitas layar kita masing-masing gitu. Nah, contoh ini udah sesuai dengan ukurannya. Ini udah sesuai dengan ukuran layar. Maka tinggal di split ini yang ada gambar panah-panah di sini kan. Tinggal ditekan, maka sudah ukuran besar dia. Maka nanti di sini tinggal disesuaikan lagi. Begitu. Sudah? Nah, tinggal kalau mau dimasukkan, kalau mau digeser-geser, diklik dulu, baru digeser-geser. Nah, tinggal disesuaikan. Ini ada garis-garis tengah, itu garis yang membantu kita untuk menyesuaikan posisi sudah di tengah atau belum. Saya mau tambah lagi sosialnya. Kita mau tambah Facebook. Tinggal diklik di sini. Nah, diklik di tulisan Prison Lab, baru ditulis, diketik Isyraf Dakwi, baru diselesaikan. Baru ditekan di sini tadi, di mesos ini tadi, ditekan lagi, baru ditekan yang paling sudut sebelah kiri yang ada gambar-gambar bintang, yang dekat tulisan info itu. Nah, baru yang ini kan sembunyikan setelah gerakan selesai, tinggal dibuang checklistnya, maka dia akan tampil terus nanti. Begitu. Ini untuk media sosialnya. Nah, ini kan kosong. Ini kan kosong. Kalau kita ingin masukkan teks untuk mengisi kekosongan itu, yang warna hijau tadi, kita bisa masukkan. Contohnya, kalau itu kan dia baku modelnya nggak bergerak-bergerak kan, berarti pilih yang teks here. Tulis saja judulnya. Contohnya, keutamaan Ramadan. Nah, ini fontnya bisa diganti. Fontnya bisa diganti. Gimana cara gantinya? Itu yang ada tulisan AA itu. Nah, ini. Nah, inilah
AA tadi yang kecil di bawah itu untuk mengganti fontnya. Nah, kalau mau ganti fontnya, menyesuaikan fontnya, tinggal digeser saja. Nah, contohnya ini, tahun Ramadan. Baik. Tinggal diklik lagi, tinggal ditaruh sini. Split. Ditarik pakai 2 jari untuk membesarkannya. Pertama Ramadan. Baru untuk menambah lagi nama ustadznya, nama pemateri, tinggal buat Ustadz Wahyu Andika contohnya. Nah, ini kan warnanya putih, masa tulisannya putih juga? Kita rubah warnanya, diganti warnanya. Warnanya menjadi warna hijau. Nah, warna hijau. Kita klik lagi, dimasukkan di sini. Nah, dikecilkan lagi. Nah, begitu. Inilah tampilan profesional live streaming menggunakan. Nah, tinggal nanti diatur, posisinya, tinggal disesuaikan posisi kameranya. Nah, contohnya begini. Sudah bisa live streaming. Ini sudah kita susun semuanya, sudah kita atur. Tinggal kita tambah kasih running text lagi. Nah, running text ini yang bergerak ini. Ini adalah running text. Nah, ini tinggal nanti disesuaikan tulisannya apa yang membutuhkan. Contohnya berkaitan dengan donasi. Oh, ternyata ini juga kapasitasnya terbatas dia. Tidak bisa banyak-banyak sekali. Jadi harus ada yang dimatikan. Nah, ini running text-nya. Running text itu teks yang bergerak. Teks yang berjalan. Nah, itulah. Nah, jadi tampil lebih profesional. Selanjutnya, untuk live streaming, cara memulai live streamingnya. Tekan ini, untuk memulai live streaming adalah dengan menekan ini, yang gambar video ini. Nah, itu diklik. Tinggal kita klik. Nah, di situ ada beberapa tambahan platform. Ini Ana udah masukkan Facebook dan Ana masukkan YouTube. Berarti nanti ini bisa live streaming secara bersamaan. Nah, tapi kadang ada bermasalah di YouTube karena YouTube ini dia fiturnya berbeda live streamingnya dengan Facebook. Maka tinggal kalau mau multi live streaming, tinggal di ini. Nah, diaktifkan, di-on-kan. Nah, gitu. Nah, kan kadang kita ada Facebook biasa, kita ada juga fanspage. Nah, kalau untuk cara mengaturnya nanti ada aturannya di sini. Nah, ini contohnya. Ini untuk yang ini agak nge-lag ini. Nah, ini untuk mengatur perizinan live streaming. Nah, jadi yang menonton itu bisa hanya kita saja, atau teman-teman, atau siapa saja, atau publik. Kemudian kita bisa live juga
live di fanspage. Fanspage itu halaman. Nah, ini Anda tidak ada halamannya, belum diizinkan tadi. Kemudian kita juga bisa live di grup. Nah, ini ada perizinan dulu. Nah, tinggal masuk dulu perizinannya. Ini untuk grup. Kemudian untuk halamannya, nah halaman ini. Nah, halaman itu fanspage ini kita pilih. Nah, contohnya Anda pilih mau live di Isyraf Dakwi, begitu. Dan siapa saja. Ini kalau yang atas ini untuk Facebook bawaan, dan yang bawah ini untuk fanspage, dan yang paling terakhir ini untuk grup. Wah, grup ini. Jadi kalau seandainya kita mau fokus live-nya di grup apa, grup jual beli contohnya, maka tinggal klik di jual beli itu, nanti maka live-nya di grup jual beli, dan itu tidak akan muncul nanti di Facebook kita dan tidak akan muncul di fanspage kita, begitu. Baik. Nah, jadi live-nya nanti live di Isyraf Dakwi Channel dan di Facebook, di YouTube Ana. Nah, dan untuk YouTube ini biasanya kita nggak bisa langsung live streaming, tapi kalau dulu peraturannya harus punya subscriber sekitar 1000. Kalau sekarang enggak, itu hanya caranya dengan ada namanya proses survei. Proses survei YouTube itu sekitar 7 hari atau 14 hari kerja. Itu. Nah, itu tadi. Ini ada tulisan intro di bawah itu. Nah, intro itu bisa kita atur. Jadi sebelum nanti kita live streaming, nanti kita bisa tampilkan intro dulu. Bisa tampilkan intro. Intro itu jadi kayak permulaan video gitu. Jadi contohnya seperti Isyraf Dakwi Channel. Dia cuma logo aja besar gitu. Nah, kemudian 720 ini kita bisa atur juga ukurannya, resolusinya tadi. Nah, bisa dibuat 1080 atau lebih rendah lagi. Nah, ini bisa diatur adaptifnya, kualitas videonya, bitrate-nya, FPS-nya. Nah, maksimal baru di 30 fps. Ini tergantung kapasitas HP kita masing-masing, itu berbeda-beda. Nah, contohnya bisa kita saksikan ini Ana contohkan ya. Live multi streaming untuk Facebook dan YouTube. Coba bismillah, bisa enggak? Nah, jadi bisa persiapan dulu. Nah, ketika udah satu, berarti ini sudah mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, maka di sini ketika ini sudah mulai live streamingnya. Nah, ini sudah mulai live streaming. Antum bisa cek di Isyraf Dakwi Channel, kita sedang live streaming. Maka muncul itu nanti. Nah, itu ada itu. Nah, itu sedang muncul. Dengan tampilan yang profesional. Dan coba dicek lagi di YouTube Ana. Nah, di YouTube. Di YouTube Ana. Coba. Nah, di YouTube juga sedang live streaming. Nah, di YouTube juga sedang live streaming. Coba antum bisa cek sekarang. Nah, kalau nggak percaya, maka tampilannya itu sama. Yang di YouTube, yang di Facebook, dan yang ada di tampilan kita itu semuanya tampilannya sama. Begitu. Dan diupayakan ketika live itu semuanya yang akan kita tampilkan itu sudah ready di layar. Jadi tidak perlu merubah-merubahnya lagi. Begitu. Kalau sudah selesai live-nya, makanya di sudut itu ada akhiri. Nah, bisa kita akhirkan
dengan memencet akhiri. Nah, maka ketika itu live streaming kita sudah selesai. Nah, klik simpan untuk menyimpan. Nah, simpan di galeri. Kita bisa putar lagi di sini. Nah, baik. Itulah tadi tentang fitur bisa dikatakan ini fitur utama dari Prism Live. Padahal kalau kita ketahui dari sebelum ini ya, sebelum ada fitur live streaming ini, padahal Prism Live ini dia fokusnya di video dan foto dan edit video. Dari mana kita bisa tahu fitur itu? Kita geser nih. Yang ini kan kita live kan, posisi live kan, kita pindah ke yang video ini, Nah, cara pindahnya tinggal diklik aja tulisan video tadi. Nah, kalau mau masuk ke fitur edit video, ini kan ada gambar video di sini. Ini ada gambar video. Ini gambar video yang ada di galeri. Nah, itu tinggal kita diklik, nanti akan muncul videonya. Ini contohnya, kita akan ngedit ini, kita tambah subtitle, kita tambah terjemahan. Kita akan nambah ابن المبارك في كتاب الزهد والرقائق روى بسنده أن عمر بن الخطاب تلا هذه الآية وقال. Untuk mengedit tinggal kita klik edit di atas itu, tulisan edit. Nah, otomatis nanti posisi layar akan potret. Nah, di sini itu fiturnya cukup lengkap, hampir mirip dengan fitur yang ada di InShot, ada di CapCut. Nah, dan fitur-fitur lainnya di kamera video editing HP. Ini ada rubah background, ya kan? Kemudian ada fitur transisi, tambah suara dan lain sebagainya. Tambah teks. Kemudian ini yang terakhir, paling terakhir, CC, ini artinya kita bisa menambahkan subtitle di sini. Dan ini lebih enak daripada aplikasi-aplikasi lainnya, karena kita bisa melihat waktunya. Ini kan dari detik-detik waktunya ini kita bisa lihat. Contohnya, untuk menambahkan subtitle tinggal kita klik yang tambahkan itu, kita pilih saja subtitle tulisannya ini. Kita atur ukurannya, kita seandainya ukurannya di ukuran segini. Kita bisa rubah juga font yang lain. Udah ukurannya kita pastikan segini, udah sip segini. Tinggal kita tulis. Tinggal kita tulis. Lihat detik waktunya, kita bisa menyesuaikan detik waktunya. Kita tinggal tulis detik berapa ke detik berapa Syahini ngomong kan, contohnya sampai detik berapa. ابن المبارك في كتاب الزهد والرقائق روى بسنده 4 detik. Berarti tinggal disesuaikan 4 detik. Nanti akan muncul dia. Ini detik selanjutnya, tinggal digabungkan atau dipisahkan. Kita pisahkan. Nanti kan ada pengaturannya. Dan ini kita kalau mau kata-kata selanjutnya ukurannya sama, kita nggak perlu rubah-rubah lagi. Kita tidak perlu mengatur ukurannya salah split. Nih menit ke-7 contohnya, karena ada muncul kan tulisannya menit ke-7. Nanti kita tinggal tambahkan lagi untuk menit selanjutnya. Menitnya menit ke berapa? Menit ke-13. Jadi kita bisa sesuaikan itu menit-menitnya.
bisa lebih presisi, gitu. Nah, kalau sudah selesai, maka kita tinggal, ini ada muncul nih. Nah, itu, Masya Allah kan. Nah, ada keterangan subtitlenya. Kalau sudah selesai, ini kita secara umum aja ya, Ustaz ya. Atau kalau mau nambahkan logo-logo lagi, bisa lagi di sini kan. Nah, tambah logo, tambah teks. Kalau sudah contohnya, nah, sudah selesai, pengen ekstraknya, tinggal disimpan, terus disimpan. Nah, resolusinya bisa diatur, 720 contohnya. Nah, sudah. Nah. Ini semakin bagus HP-nya, maka akan semakin cepat proses renderingnya atau pengkodeannya. Nah, makanya bagusnya, Ana cukup rekomendasikan ya, kalau ingin dakwah di media itu, ya cobalah nabung dan membeli alat-alat yang proper untuk itu. Jadi bisa sekarang itu banyak tablet-tablet dengan spek yang bagus ya. Harga-harga 2 juta sudah dapat spek-spek bagus, 2,5 juta. Kalau lebih pengen bagusnya rata-rata harga-harga di atas 3,5 juta. Atau bisa pakai iPad juga udah lebih murah sekarang ya. iPad itu harga-harga 2,5 juta itu udah dapat iPad Air yang bagus. Nah, udah jadi. ابن المبارك في كتاب الزهد والرقائق روى بسنده أن عمر بن الخطاب تلا هذه الآية. Ini patah-patah karena itu spek HP-nya kentang, nah gitu. Kalau tadi kita kan live streamingnya modenya mode landscape kan, kita bisa atur ke mode potret. Nah, contohnya nih kita rubah ke mode potret. Kita tinggal sesuaikan di sini. Apa itu? Nah, ini yang mode potret, tinggal disesuaikan lagi. Nah. Kalau sekarang kan orang lebih enak kalau live streaming itu pakai mode potret daripada landscape. Artinya tetap tegak kan dipakainya. Nah, contohnya begini. Nah, contohnya begini. Nah, kan? Nah, tinggal live streaming. Nah, bismillah, assalamualaikum, kan? Itu Masya Allah dengan tampilan yang seperti ini. Nah, itulah tadi. Nah, itulah fitur-fitur yang berkaitan dengan live streaming menggunakan Prism Live. Dan mudah-mudahan asatidzah sekalian bisa memaksimalkan penggunaannya, bisa diterapkan. Ini nanti akan ada rekamannya, di YouTube, bisa dipelajari lagi. Dan kalau ada hal yang mau dipertanyakan, seandainya bingung cara pengoperasiannya, nanti bisa tanya ke Ana, nanti Ana bantu kasih tutorialnya. Ana kasih pengarahannya. Pengarahan sekarang kan bisa menggunakan WhatsApp kan. WhatsApp sekarang bisa split screen. Split screen ya, berbagi layar itu. Baik. Nah, itulah tadi penggunaan tentang Prism Live. Baik. Kalau ini ada yang tanya ini, Masya Allah, ini kita langsung sesi sharing aja ya. Ini ada yang tanya, merek apa Ustadz? Harga merakyat, spek pejabat.
Ini kita tergantung anggaran ya Zatnya. Anggaran kita berapa. Tapi kalau untuk supaya nyaman gitu, terlihat layarnya besar, maka bisa kita menggunakan tablet. Bisa menggunakan tablet. Itu udah cukup. Kamera depannya juga cukup bagus. Itu Ana ini kemarin, Ana sekarang ini sedang menggunakan tablet Realme Pad Mini. Nah, Realme Pad Mini. Nah, kalau ada yang mau beli, dijual juga. Nah, ini cukup speknya. Ini speknya cukup. RAM ada yang tipe RAM 332. Kalau yang punya Ana ini RAM 464 GB. Nah, dan bisa pakai seluler juga, bisa pakai kartu juga. Gitu. Kalau untuk tablet dan kalau untuk iPad yang Anda rekomendasikan sekarang ini yang iOS-nya masih dapat update terakhir itu iPad Air 2. Itu harganya kalau di Shopee itu harganya mulai dari 1.800.000 sampai 2,5 juta sampai 3 juta. Nah, itu tergantung internalnya. Itu cukup recommended juga. Nah, itu layarnya lebih besar juga. Jadi puas kita untuk live streaming. Kita juga bisa waktu live streaming itu nanti kita bisa split screen kan? Kita bisa sambil baca kitab nih. Nah, mau kasih contoh lah ya. Nih, anak kasih contoh. Kita live streaming sambil baca kitab. Nah, nih contohnya. Mau live streaming sambil baca kitab. Mana ya? Kok nggak muncul? Coba cari dulu untuk berbagi layar. Ini kok kayak ada yang hilang dari fiturnya. Jadi kalau untuk menampilkannya itu bisa juga sebenarnya pakai browser. Jadi tinggal kita copy link itunya, link Google Map link PDF-nya. Bisa juga modelnya kita tampilkan dalam bentuk foto. Nah, tinggal kita masukkan contohnya pakai foto aja lah gitu kan, supaya kita bisa baca bersama. Nah, dan ini kitabnya. Kita pengen baca kitab bareng-bareng. Coba diperhatikan di layarnya. Jamaah antum bisa memperhatikan apa yang bisa kita baca bersama-sama di sini contohnya. Begitu. Nah.
Ini fitur kalau tampilan di HP berbeda nih. Tapi lah nanti bisa dipelajari lagi insya Allah. Bisa dilihat tutorial-tutorialnya di YouTube untuk supaya bisa memaksimalkan lagi. Nah, untuk absensinya, antum bisa mulai mengisi absensinya di grup itu juga itu ada linknya. Mungkin itulah tadi berkaitan dengan live streaming menggunakan Prism Live. Jadi pelatihan Prism Live. Dan asatidzah insya Allah bisa menggunakannya untuk live Facebook, YouTube, Instagram pun bisa sebenarnya. Instagram pun bisa. Cuman kalau Instagram itu nanti ada cara tersendiri dan nanti dia berbayar biasanya. Karena dia pakai stream key. Jadi ada pihak ketiga yang itu harus mengeluarkan stream key-nya gitu. Nah, kalau di OBS itu kan ada stream key itu kan istilahnya. Nah, itulah nanti yang digunakan untuk live streaming di Instagram dan prosesnya agak ribet. Nah, tapi yang sederhana sebagaimana yang kita sudah pelajari tadi, nah itu insya Allah cukup untuk kita bisa live streaming dengan tampilan yang profesional. Kalau ingin hasil yang bagus ya, untuk kualitas gambarnya bagus, tentu disarankan bisa menggunakan yang merek Apple Croa itu ya, itu untuk gambarnya yang bagus. Tapi kalau untuk hanya sekedarnya, maka bisa pakai HP-HP biasa saja. Nah, bisa pakai Xiaomi. Termasuk kalau HP Android yang HP-HP Cina yang bagus untuk live streaming bisa juga pakai Vivo tapi yang seri V. Vivo yang seri V. Contohnya V21, V23, V25, V ke atas itu. Itu bagus-bagus kameranya. Itu cukup recommended untuk live streaming. Samsung juga tentu lebih bagus ya. Gitu. Kini asatidzah sekalian, jazakumullahu khairan atas waktunya. Mudah-mudahan materi ini bisa bermanfaat dan bisa dipergunakan untuk berdakwah. Dan kita pakai Prism Live juga itu seandainya ada yang malu untuk tampil wajahnya di media, bisa juga hanya audionya saja. Contohnya seperti kita hanya menampilkan buku kan, kita menampilkan buku dan kita set up semenarik mungkin kan, supaya tampilannya bagus gitu kan. Maka itu nggak masalah, bisa insya Allah. Suara kita tetap berjalan dan kita tinggal kita baca bareng-bareng gitu kan, gitu. Tentu dakwah di media ini kita butuh juga tampilan yang menarik supaya jamaah itu nggak jenuh gitu, nggak monoton dengan tampilan live streaming kita. Mungkin setelahnya mohon kepada asatidzah bisa menghidupkan kameranya. Kita akan ada sesi foto berjamaah. Foto bersama. Share screen-nya ditutup dulu. Oh, share screen-nya belum tutup ya? Baik.
Satidah yang lainnya yang belum terlihat wajah-wajah tampannya, nah, bisa menampilkan wajah-wajah yang Masya Allah itu. Kita akan foto bersama. Bisa difoto Ustaz Hasan? Ini gimana sih? Foto 1, 2, 3. Nah, Yana scroll lagi. 1, 2, 3. Belum. 1, 2, 3. Nggak muncul. 1, 2, 3. Yang di bawah-bawah ini nggak muncul gambarnya ini. Tap. 1, 2, 3. Tap. Demikianlah. Nah, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipakai ilmunya untuk. Oh, jadi ini ada yang kameranya mati ya, kamera depannya. Khair insyaallah. Nah, jadi bisa digunakan untuk live streaming kita dakwah Bro Jawal supaya lebih maksimal gitu dalam dakwah kita. Karena lumayan kan, kalau nggak bisa kita mengalokasikan 1 jam untuk kegiatan dakwah kita di media sosial. Mudah-mudahan dengan itu akan ada orang yang mendapatkan hidayah melalui media sosial kita. Sebenarnya kita ada rencana, kita punya rencana untuk bekerja sama dengan semua dai, dengan peralatan yang dan pembelajaran yang udah ada ini. Jadi nanti kita ada rencana mau seperti sentralisasi dakwah gitu. Karena kita kan ada di Isrof Dakwah ini kan ada channel kan, ada akun dakwah Isrof Dakwah. Nah, kita sama-sama membesarkan akun dakwah ini, dan juga tujuannya ya supaya sama-sama kita bisa menyebarkan kebaikan begitu. Itu baru rencana kita. Nah, dan perlu lagi pembelajaran lagi dan perlu lagi digodok tentang rencana itu. Yang belum mengisi absen bisa segera mengisi absennya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufik, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.